Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Responsi ATSI. Jadi pada pertemuan 6 kali ini kita akan belajar yakni manajemen proyek sistem informasi. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama itu praktikan dapat memahami manajemen proyek sistem informasi. Yang kedua itu ada praktikan dapat memahami model, view, dan controller dalam manajemen proyek sistem informasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Nah, untuk yang pertama nih ada manajemen. Nah, untuk manajemen itu sendiri berasal dari kata to manage yang mana berarti itu mengelola. Namun, secara konseptual itu manajemen itu berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Dengan memberdayakan sumber daya manajemen dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Nah, kalau menurut para ahli nih, ada namanya Ricky W. Griffin. Nah, menurut beliau, manajemen itu adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Oke, jadi di manajemen ini juga terdapat sumber daya manajemen yang dimana digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen. Nah, ini dikenal dengan nama 5 akronim atau 5M. Biasanya itu disebut man, money, material, method, dan mesin. Pada manajemen ini juga terdapat prinsip-prinsip manajemen. Menurut Henry Fayol, beliau ini yakni seorang bapak penemu prinsip administrasi dari Perancis. Beliau ini menyatakan bahwa semua manajer itu akan melakukan 5 fungsi manajemen. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengomandoan, pengordinasian, dan pengawasan. Tapi pada materi kali ini kita akan bahas 4 aja. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Oke, untuk yang pertama ada namanya perencanaan. Jadi pada perencanaan ini, yakni menyusun dan menentukan lebih dahulu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Untuk yang kedua ada namanya pengorganisasian. Jadi pada pengorganisasian itu, ini kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia dan pekerjaan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, ada namanya pengarahan. Jadi pada pengarahan ini kegiatan untuk menggerakkan orang, mesin, dan pekerjaan dalam organisasi. Untuk yang terakhir ada pengawasan. Jadi di sini mengadakan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oke, yang selanjutnya ini secara umum tingkatan manajemen itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua ada manajemen menengah, middle management, yang ketiga ada manajemen bawah, lowest management. Oke, yang pertama dulu nih, manajemen puncak. Jadi, manajemen puncak ini dikepalai oleh manajer puncak atau presiden direktur atau presiden atau kepala eksekutif, wakil presiden eksekutif, direktur umum, ketua pelaksana eksekutif, komisaris utama. Jadi, beberapa jabatan yang udah saya sebutin tadi itu mereka tuh bertanggung jawab akan keseluruhan aktivitas dan kebijakan strategis organisasi yang berjangka panjang, menetapkan rencana dan tujuan yang berdampak luas pada organisasi. Yang kedua nih, ada namanya manajemen menengah. Pada manajemen menengah ini dikepalai oleh namanya itu manajer menengah. Jadi mencakup semua tingkatan manajemen yang ada di antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Nah, manajer menengah ini bertanggung jawab untuk menata pekerjaan manajemen pada tingkat bawah sesuai kebijakan manajemen puncak. Nah, sebutan bagi manajer menengah adalah kepala departemen, pemimpin proyek, manajer divisi, atau manajer umum. Yang terakhir ada namanya manajemen bawah. Pada manajemen bawah ini dikepalai oleh manajer tingkat bawah atau lini pertamanya, yang tugasnya itu bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan individual yang bukan manajemen, khususnya itu bertanggung jawab pada operasional atau produksi atau pembuatan produk organisasi. Nah, umumnya sebutan manajer tingkat bawah ini yakni mandor, supervisor, manajer lini, dan manajer kantor. Oke, selanjutnya ada proyek. Definisi secara sederhananya, jadi proyek ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Sifat yang serba khusus itu mengakibatkan bila mana suatu hasil yang diinginkan tersebut telah tercapai, maka rangkaian kegiatan itu juga akan dihentikan. Dan dalam jangka waktu pendek, kegiatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi. Jadi berarti bahwa suatu proyek itu bukanlah suatu kegiatan yang rutin gitu atau dilakukan terus-menerus, melainkan hanya menyangkut suatu jangka waktu tertentu saja. Terdapat beberapa ciri-ciri suatu proyek yang bisa
Kalian baca di sini ada sistem berada di dalam satu siklus, memiliki sifat yang dinamis, hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. Selanjutnya ada memiliki batasan waktu, biaya serta kualitas tertentu, terdapat banyak kegiatan yang saling terkait, dan dapat melibatkan berbagai sumber daya, keahlian, serta teknologi. Oke, selanjutnya ada namanya manajemen proyek. Secara mendasarnya nih, manajemen proyek ini adalah proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, terutama waktu dan biaya. Oke, secara bertahap, manajemen proyek ini dapat dipilih menjadi beberapa fase proses. Yang pertama ada perencanaan dan penyusunan jadwal, yang kedua ada pengelolaan perubahan, yang ketiga ada publikasi informasi proyek. Untuk yang pertama nih, ada namanya perencanaan dan penyusunan jadwal. Jadi, pada tahap ini itu adalah tahap paling penting. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat proses penentuan tugas dan durasi serta penentuan hubungan dengan tugas-tugas lainnya. Jadi, pada tahap-tahap lain itu akan sangat bergantung pada data yang terdapat pada tahap awal ini atau tahap penyusunan jadwal ini. Yang selanjutnya ada pengelolaan perubahan. Jadi, selama melaksanakan proyek, seringkali itu diperlukan penyesuaian antara rencana dengan kenyataan yang ada. Ada aja nih mungkin beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebijakan politik pemerintah setempat atau sebagainya, yang diperlukan sumber daya itu untuk bisa mengatasinya. Oke, yang terakhir ada namanya publikasi informasi proyek. Nah, seperti namanya aja, publikasi informasi. Jadi semua bagian yang terkait dengan proyek, baik itu di luar ataupun di dalam proyek organisasi, mutlak harus tahu informasi tentang proyek. Jadi kita itu sebagai manajer atau stakeholder yang berkepentingan dalam proyek itu harus tahu informasi dari proyek yang sedang kita bangun gitu. Bisa berupa apa? Bisa berupa penerbitan buletin, majalah dinding, atau berupa rapat gitu, kayak berupa rapat yang diadakan. Oke, selanjutnya ada di sini manajemen proyek sistem informasi. Mungkin kalian juga udah sering dengar istilah ini atau beberapa kali mendengar. Jadi secara sederhananya, manajemen proyek sistem informasi, sering disingkat juga MPSI, adalah kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan proyek. Jadi pada MPSI juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek. Pada MPSI ini terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan, dan manajemen stakeholder. Kita bahas dari awal. Yang pertama ada manajemen ruang lingkup. Jadi pada manajemen ini tuh menentukan tujuan proyek, lingkup kerja, dan batasan proyek untuk mencegah perubahan yang tidak terkendali. Oke, yang selanjutnya ada manajemen waktu. Seperti namanya aja, di sini itu menyusun jadwal proyek dengan metode seperti critical path method dan metode-metode lainnya. Oke, yang selanjutnya ada manajemen biaya. Pada manajemen biaya ini tuh di sini tuh mengestimasi, mengalokasikan, dan mengendalikan anggaran proyek agar tetap dalam batasan yang ditentukan. Yang selanjutnya ada manajemen kualitas. Jadi di sini tuh menyusun standar kualitas, melakukan pengujian sistem, dan memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini tuh mengelola tim proyek, mendistribusikan tugas, serta meningkatkan keterampilan anggota dari tim. Yang keenam, ada namanya manajemen komunikasi. Jadi di sini menyediakan mekanisme komunikasi yang jelas antar pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran koordinasi. Yang ketujuh ada manajemen risiko. Jadi di sini mengidentifikasi potensi risiko, menyusun strategi mitigasi, dan memantau perkembangan proyek secara berkala. Yang selanjutnya ada manajemen pengadaan. Jadi di sini memilih vendor, mengelola kontak, dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proyek. Yang terakhir ada manajemen stakeholder. Jadi di sini mengidentifikasi pemangku kepentingan dan memastikan keterlibatan mereka dalam proyek. Lanjut, di sini ada peran dan tanggung jawab dalam MPSI. Ada 6 peran di sini dalam MPSI. Untuk yang pertama ada namanya project manager. Jadi project manager ini bertanggung jawab atas keseluruhan proyek nih, memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana.
Yang kedua, ada bisnis analis. Nah, bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi proyek. Yang ketiga, ada sistem analis. Di sini bertanggung jawab untuk merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya ada software developer. Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang kelima, ada quality assurance atau QA team. Jadi di sini bertanggung jawab untuk melakukan pengujian sistem untuk memastikan kualitas produk. Yang terakhir ada stakeholders, yakni pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek dan yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan penting. Lanjut, di sini ada tantangan dalam MPSI. Jadi ada 5 tantangan dalam MPSI. Untuk yang pertama itu namanya perubahan lingkup proyek. Jadi perubahan itu bisa aja nggak terkendali dalam lingkup proyek, yang bisa menyebabkan keterlambatan atau bisa aja nambahin biaya dari proyek itu sendiri. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Misalnya nih, kalau keterbatasan sumber daya itu ada kayak kurangnya tenaga kerja, anggaran atau peralatan yang menghambat proyek. Yang ketiga, kurangnya komunikasi nih. Dari namanya aja kurangnya komunikasi. Seperti koordinasi yang buruk yang menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di dalam tim. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam suatu tim. Kalian juga gitu dalam membuat proyek di ATSI ini harus lancar komunikasi antar teman-temannya. Kalau enggak, proyeknya biasanya kelarnya itu terlambat dibanding teman-temannya yang lain. Oke, selanjutnya ada ketidakpastian teknologi. Di sini perkembangan teknologi yang cepat itu dapat menyebabkan perubahan dan dalam kebutuhan proyek. Oke, yang terakhir ada manajemen risiko yang kurang efektif. Nah, jika risiko tidak diidentifikasi dan ditangani sejak awal, proyek itu bisa mengalami kegagalan. Oke, lanjut. Ada di sini namanya manfaat MPSI. Ada 2 manfaat utama dalam MPSI. Ya, untuk yang pertama, di sini MPSI itu bermanfaat untuk memungkinkan tim proyek untuk menentukan berbagai hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan melihat apakah mereka dapat menentukan alasan mengapa ini terjadi. Yang kedua itu ada membantu para pemimpin proyek untuk menilai dampak pada proyek dari risiko masa depan yang disebabkan oleh waktu dan biaya berlebih, dan juga untuk memastikan bahwa kualitas proyek itu tidak buruk. Oke, di sini ada beberapa faktor yang dapat menentukan manajemen proyek itu berhasil. Ada 5 faktor. Yang pertama itu ada dukungan dari manajemen atas. Yang kedua itu ada quality control. Yang ketiga itu ada pembaruan rutin dan sering. Yang keempat itu mudah digunakan. Yang kelima itu ada penghargaan untuk setiap kontribusi. Untuk yang pertama ada dukungan dari manajemen atas. Nah, karena bekerja itu dalam tingkatan organisasi atas dan bawah, jadi sangat penting apa yang kita lakuin itu didukung penuh dari atasan. Dukungan yang dimaksud juga itu nggak hanya sekali, melainkan teratur dan terlihat. Jadi artinya itu ada timbal balik ataupun tanggapan dari manajemen atas terhadap apa yang sedang dikerjakan. Misalnya itu manajemen atas itu bisa mengadakan pertemuan tim untuk membahas manajemen proyek sistem informasi yang sedang dikerjakan. Untuk yang kedua itu ada quality control. Jadi tim manajemen ini, tim MPS ini harus secara teratur untuk mengatur dan menerapkan kriteria kualitas yang ketat secara berkala oleh manajer proyek yang berpengalaman dari apa yang harus masuk ke dalam dan apa yang tidak cocok. Jadi sesuai dengan namanya aja, harus rajin-rajin mengecek kualitas dari proyek yang sedang dibuat. Yang ketiga ada pembaruan rutin dan sering. Nah, jadi informasi yang disimpan itu harus up to date nih. Kontennya juga harus teratur, jelas, dan update yang akan meningkatkan daya tarik dari keseluruhan sistem. Yang seterusnya ada mudah digunakan. Untuk mudah digunakan di sini tuh maksudnya itu kayak seluruh sistem itu harus mudah digunakan. Seperti hal yang mendownload atau menginformasikan informasi gitu, mengirimkan informasi. Jadi selain itu akses ke sistem juga harus semudah mungkin sehingga informasi yang kita dapat itu bisa dimanfaatkan dengan mudah. Untuk yang terakhir ada penghargaan untuk setiap kontribusi. Ya seperti namanya aja, dalam melakukan sebuah proyek penghargaan itu apresiasi itu sangat penting ya untuk semua tim. Jadi bisa meningkatkan semangat dari anggota timnya gitu kalau misalkan kita dapat penghargaan dari atasan. Oke, lanjut.
Di sini ada namanya model view dan controller dalam MPSI atau MVC. Nah, jadi MVC ini merupakan sebuah konsep arsitektur yang terdiri dari 3 komponen, ada model, view, dan controller, di mana setiap komponennya ini memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam proses pengembangan aplikasinya. Oke, kita bahas dari yang pertama, ada namanya model. Jadi, model ini bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis dari aplikasi. Model ini itu bertanggung jawab untuk mengambil, memperbarui, dan menyimpan data ke database. Yang kedua, ada namanya view. Nah, view ini adalah bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk menampilkan data ke pengguna. View ini berisi struktur tampilan dan antarmuka pengguna yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Yang ketiga, ada namanya controller. Jadi, controller ini bagian dari aplikasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol arus kerja aplikasi. Nah, di sini juga controller ini berfungsi mengatur hubungan antara model dan view. Oke, lanjut. Ada implementasi MVC dalam MPSI. Untuk yang pertama ada model dalam manajemen proyek. Jadi, model ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui data terkait proyek. Seperti itu, status tugas, jadwal, anggaran, dan laporan kemajuan. Jadi, model ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui data terkait proyek seperti status tugas, jadwal, anggaran, dan laporan kemajuan. Nah, model juga mengatur aturan terkait pengelolaan proyek seperti dependensi antar tugas atau alur kerja proyek. Yang kedua ada view dalam manajemen proyek. Nah, view ini akan menampilkan data proyek dalam bentuk visual yang mudah dipahami seperti grafik Gantt, status tugas, dan laporan biaya. View harus dirancang dengan baik agar pengguna merasa nyaman dan dapat dengan mudah mengakses informasi penting terkait proyek. Yang ketiga ada controller dalam manajemen proyek. Misalnya nih, saat pengguna menambahkan, memperbarui, atau menghapus tugas, controller akan menangani aksi tersebut dengan memperbarui model. Controller juga mengatur proses logis seperti perhitungan estimasi waktu atau biaya berdasarkan data yang diinputkan pengguna. Oke, lanjut. Di sini ada namanya alur kerja MVC dalam sebuah aplikasi. Yang pertama, ada pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui view. Contohnya ini, kalau di sini tuh contohnya pengguna mengklik tombol login atau memasukkan data ke dalam formulir. Yang kedua, controller menerima input dari pengguna dan memprosesnya. Jadi, controller ini akan menentukan apakah input tersebut perlu dikirim ke model untuk pengelolaan lebih lanjut atau langsung diteruskan ke view. Yang ketiga, ada namanya model mengelola data dan mengembalikan hasil ke controller. Jika input pengguna membutuhkan data dari database, misalnya login tadi, model ini akan mengambil atau menyimpan informasi tersebut. Yang keempat, controller itu mengirimkan data dari model ke view. Nah, setelah mendapatkan data dari model, controller itu mengatur bagaimana data ini ditampilkan di layar pengguna. Dan yang terakhir, ada 5. Ini view memperbarui tampilan sesuai data yang diberikan oleh controller. Misalnya ini tadi, setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard mereka. Yang selanjutnya ada beberapa manfaat dari MVC. Yang pertama itu mengorganisir aplikasi web berukuran besar. Nah, jadi dengan MVC ini, aplikasi web itu bisa diorganisir menjadi 3 bagian, model, view, controller, yang membantu dalam memecah kode menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Yang kedua, mendukung asynchronous method invocation. Jadi, yang memungkinkan aplikasi web itu untuk memproses permintaan secara asinkron, mengurangi waktu respon, dan meningkatkan kinerja aplikasi. Yang ketiga itu ada mudah dimodifikasi. Yang keempat ada proses pengembangan lebih cepat. Yang kelima ada perencanaan dan pemeliharaan mudah. Yang keenam ada mengembalikan data tanpa formatting. Yang keenam ada mendukung TTD atau Test Driven Development. Yang ke-8 ada multiple views, dan yang terakhir ada SEO friendly platform. Nah, maksud di sini tuh SEO friendly platform ini atau search engine optimization yang memungkinkan aplikasi web untuk mudah ditemukan di mesin pencari. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa contoh MVC.
Yang pertama, yang umum digunakan itu biasanya itu ada 5. Yang pertama adalah Laravel. Jadi Laravel ini adalah kerangka kerja aplikasi web dengan sintaks yang ekspresif dan elegan. Yang kedua ada Ruby on Rails. Nah, jadi di sini merupakan sebuah kerangka kerja pengembangan aplikasi web open source yang dituliskan dalam bahasa pemrograman Ruby. Yang ketiga ada CodeLinator. Jadi di sini itu merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model view controller untuk membangun sistem web dinamis dengan menggunakan PHP. Yang keempat ada ASP.NET MVC. Jadi ini merupakan framework pengembangan web open source dari Microsoft yang menyediakan arsitektur model, view, dan controller. Yang terakhir ada Android. Jadi di sini merupakan platform mobile yang menggunakan konsep arsitektur model, view, controller dalam pengembangan aplikasi. Model itu berisi data aplikasi, view-nya itu berisi antarmuka pengguna, dan controller mengatur alur kerja dari aplikasi. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Setelah ini akan ada post test, jadi selamat mengerjakan. Sekian pemaparan materi atau penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila dari saya banyak kurangnya, banyak salah katanya, mohon maaf teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.